Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1 oleh Angelina Amelia. Pada video yang kedua, informasi yang saya dapatkan adalah mengenai apa yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan tersebut dibangun di dalam learning community atau komunitas belajar. Komunitas belajar adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan memimpin murid-murid untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Informasi dan fakta pada tayangan video yang pertama yaitu mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Pemetaan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, 3. Profil Pancasila. Di video yang pertama juga membahas mengenai 3 strategi diferensial yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita, seperti halnya pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari, sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri, apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan. 3. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. 2. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Dalam diferensiasi proses dapat dilihat dalam menentukan penilaian masing-masing murid berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga perlunya rubrik penilaian dalam pembelajaran yang harus guru buat. Penilaian seperti halnya penilaian autentik, yaitu penilaian secara menyeluruh, terus-menerus atau berkesinambungan. Kita tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi bagaimana proses anak murid tersebut dalam belajar. Yang kedua, pengaruh penting lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi, sehingga perlunya kita sebagai guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajar di kelas. 3. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Menurut saya, dalam memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda, sehingga perlunya usaha sungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menetapkan dalam hati dengan penuh keyakinan, kita pasti bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Tentunya, untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, perlunya kolaborasi baik dengan murid, bahkan dengan orang tua, serta kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain. 4. Pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi? Apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? 1. Adakah cara khusus yang dapat dilakukan oleh guru sehingga peran kompleks ini dapat dijalankan secara maksimal? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi secara tepat dan diselaraskan dengan